Sejarah penamaan hari tidak dimulai dari kalender modern yang kita kenal sekarang, melainkan dari pengamatan langit ribuan tahun lalu di tanah Mesopotamia. Bangsa Sumeria dan Babilonia adalah kelompok pertama yang menyadari adanya 7 benda langit yang tampak bergerak di antara bintang-bintang statis lainnya di angkasa. Alasan mengapa jumlah hari ditetapkan sebanyak 7 berkaitan erat dengan obsesi bangsa Babilonia terhadap benda-benda langit yang mereka anggap keramat. Mereka mengidentifikasi matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus sebagai entitas yang mengatur kehidupan. Ketujuh benda ini terlihat dengan mata telanjang dan dianggap sebagai perwakilan dari dewa-dewa yang menguasai takdir manusia. Oleh karena itu, mereka membagi siklus bulan yang berlangsung sekitar 28 hari menjadi 4 bagian yang masing-masing terdiri dari 7 hari untuk menghormati dewa-dewa tersebut. Bangsa Babilonia juga memiliki keyakinan tentang jam-jam planet. Mereka percaya bahwa setiap jam dalam satu hari dipimpin oleh salah satu dari 7 benda langit tersebut secara bergantian. Nama sebuah hari kemudian ditentukan oleh benda langit yang memimpin jam pertama pada hari itu. Jika jam pertama pada suatu hari dikuasai oleh matahari, maka seluruh hari itu disebut sebagai hari matahari. Meskipun konsep 7 hari ini berasal dari Mesopotamia, bangsa Romawi kemudian menyerap sistem tersebut dan memberikan nama-nama dewa mereka sendiri ke dalam hari-hari itu. Inilah yang menjadi akar dari penamaan hari dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa lainnya yang kemudian menyebar ke seluruh dunia secara global hingga saat ini. Transisi nama hari yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia saat ini tidak mengikuti akar bahasa Latin seperti pada bahasa Inggris atau Eropa lainnya. Sebaliknya, identitas nama hari di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab yang masuk bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Proses ini mengubah cara masyarakat lokal menyebut waktu, dari yang sebelumnya mungkin menggunakan sistem penanggalan tradisional menjadi sistem yang lebih selaras dengan literatur Timur Tengah. Nama-nama hari seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sebenarnya merupakan serapan langsung yang merujuk pada urutan angka. Jika dalam tradisi Romawi nama hari diambil dari dewa atau planet, dalam tradisi Arab, nama-nama tersebut lebih ditekankan pada posisi hari itu dalam satu pekan. Sebagai contoh, kata Senin berasal dari bahasa Arab yang berarti 2, karena hari tersebut dianggap sebagai hari kedua setelah hari pertama dalam urutan mingguan. Fenomena serupa juga terjadi pada hari-hari berikutnya. Kata Selasa memiliki akar kata yang berarti 3, kemudian Rabu yang berarti 4, dan Kamis yang berarti 5. Penggunaan sistem angka ini memberikan struktur yang sangat logis dan teratur dalam pembagian waktu bagi masyarakat pada masa itu. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bahasa dan agama dalam membentuk kosakata dasar yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari hingga saat ini. Di sisi lain, hari Jumat memiliki makna yang sedikit berbeda dibandingkan hari lainnya. Kata ini tidak merujuk pada urutan angka, melainkan berasal dari akar kata yang berarti berkumpul atau jamaah. Ini berkaitan erat dengan tradisi ibadah di mana masyarakat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Nama ini tetap dipertahankan ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan signifikan, menjadi simbol dari persatuan dan kegiatan kolektif di akhir pekan kerja. Setelah memahami bagaimana hari-hari kerja dinamai berdasarkan urutan angka dalam bahasa Arab, kita sampai pada 2 hari terakhir yang memiliki latar belakang sejarah sangat berbeda. Nama Sabtu dan Minggu tidak mengikuti pola angka seperti Senin hingga Kamis, melainkan membawa kita pada perjalanan spiritual dan sejarah kolonial yang membentuk identitas kalender Indonesia modern. Nama Sabtu berakar dari kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Sabat, yang secara harfiah berarti beristirahat atau berhenti bekerja. Konsep ini berasal dari tradisi kuno yang menetapkan hari ke-7 sebagai waktu untuk melepaskan diri dari rutinitas duniawi. Bangsa Arab menyerap kata ini menjadi as-sab, yang kemudian masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia sebagai Sabtu. Menariknya, meskipun nama-nama hari sebelumnya merujuk pada angka, Sabtu tetap mempertahankan makna aslinya sebagai penanda akhir dari siklus mingguan sebelum memulai lembaran baru. Sementara itu, sejarah nama Minggu adalah salah satu yang paling unik karena merupakan satu-satunya nama hari di Indonesia yang berasal dari bahasa Eropa, tepatnya bahasa Portugis. Pada masa penjelajahan samudra, bangsa Portugis membawa pengaruh besar ke Nusantara, termasuk dalam penyebaran agama dan bahasa. Kata Minggu berasal dari kata Domingo, yang dalam bahasa Latin Dominicus berarti hari Tuhan. Nama ini dipilih karena bagi umat Kristiani,
hari tersebut adalah waktu utama untuk beribadah dan merayakan hari kebangkitan. Sebelum penggunaan kata minggu menjadi umum, masyarakat di berbagai wilayah Nusantara sering menyebut hari tersebut sebagai hari Ahad, yang berasal dari bahasa Arab dengan arti satu atau pertama. Namun, seiring berjalannya waktu dan interaksi budaya yang intens dengan bangsa Portugis di wilayah timur Indonesia serta Malaka, kata minggu mulai menggeser penggunaan kata Ahad dalam percakapan sehari-hari. Hingga saat ini, kedua kata tersebut masih dikenal, namun minggu telah menjadi standar resmi yang kita gunakan dalam kalender nasional. Meskipun setiap peradaban memiliki cara unik dalam menamai hari, tantangan besar muncul ketika dunia mulai terhubung melalui perdagangan dan diplomasi lintas samudra. Pada masa lalu, tidak semua bangsa menggunakan siklus 7 hari yang sama. Beberapa kebudayaan kuno di Afrika dan Amerika Tengah memiliki siklus pasar yang terdiri dari 3 hingga 10 hari. Namun, dominasi kekaisaran besar dan penyebaran agama-agama monoteistik secara perlahan menyingkirkan sistem lokal tersebut dan menggantinya dengan standar 7 hari yang kita kenal sekarang. Proses penyatuan ini diperkuat oleh Kekaisaran Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin yang menetapkan 7 hari sebagai siklus resmi dalam kalender Julian. Keputusan politik ini memiliki dampak luar biasa karena wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas mencakup sebagian besar Eropa, Afrika Utara, hingga Timur Tengah. Ketika sistem ini mulai mapan, negara-negara lain yang ingin berinteraksi secara ekonomi dengan pusat-pusat kekuasaan tersebut terpaksa menyesuaikan penanggalan mereka agar jadwal pertemuan dan perdagangan bisa berjalan selaras. Memasuki era modern, kebutuhan akan sinkronisasi waktu menjadi semakin mendesak dengan ditemukannya telegram dan kapal uap. Bayangkan kekacauan yang terjadi jika sebuah kapal berangkat dari sebuah pelabuhan pada hari Senin menurut penanggalan lokal, namun tiba di negara tujuan yang masih menganggap hari itu adalah hari Sabtu. Untuk menghindari kerumunan jadwal yang berantakan, dunia mulai mengadopsi standar internasional yang lebih kaku. Hal ini memuncak pada penetapan sistem kalender Gregorian yang kemudian digunakan secara universal di hampir seluruh negara untuk urusan pemerintahan dan bisnis. Hingga saat ini, sistem 7 hari ini tetap bertahan bukan hanya karena alasan praktis, tetapi juga karena sudah sangat menyatu dengan psikologi manusia. Siklus Senin sampai Minggu menciptakan ritme kehidupan yang seimbang antara waktu bekerja dan waktu istirahat. Walaupun nama-nama hari di setiap negara berbeda, seperti Monday dalam bahasa Inggris atau Senin dalam bahasa Indonesia, makna dan urutannya tetaplah sama di seluruh penjuru bumi, menjadikan sistem ini sebagai salah satu produk budaya manusia yang paling konsisten sepanjang sejarah. Setelah menelusuri jejak sejarah dari tanah Mesopotamia hingga pengaruh bahasa Portugis di Nusantara, kita sampai pada babak akhir yang membahas bagaimana nama-nama hari ini bukan sekadar urutan waktu, melainkan cerminan dari keseimbangan hidup manusia. Nama Senin hingga Minggu telah mendarah daging dalam psikologi kolektif kita, menciptakan ritme yang memisahkan antara ambisi, kerja keras, dan kebutuhan jiwa untuk beristirahat. Setiap nama hari membawa beban emosional yang unik bagi masyarakat modern. Senin sering dianggap sebagai simbol awal perjuangan dan kedisiplinan, sebuah pengingat akan dimulainya kembali siklus produktivitas setelah jeda singkat. Di sisi lain, hari-hari di tengah pekan seperti Rabu dan Kamis berfungsi sebagai jembatan ketahanan, di mana manusia terus melangkah menuju titik akhir dari tanggung jawab mingguan mereka. Nama-nama yang berasal dari angka dalam bahasa Arab ini secara tidak langsung mengajarkan kita tentang progres atau kemajuan yang bertahap dalam hidup. Puncak dari siklus ini terletak pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, yang masing-masing membawa esensi spiritual dan sosial yang mendalam. Jumat menjadi simbol rasa syukur dan kebersamaan, sementara Sabtu dan Minggu memberikan ruang bagi manusia untuk kembali kepada diri sendiri dan keluarga. Transformasi makna dari Hari Tuhan atau Hari Istirahat menjadi konsep akhir pekan modern menunjukkan betapa adaptifnya manusia dalam menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial di tengah tuntutan zaman yang semakin cepat. Pada akhirnya, sejarah panjang penamaan hari ini membuktikan bahwa bahasa adalah jembatan peradaban. Kita menggunakan kata-kata yang diwariskan oleh bangsa Babilonia, Arab, dan Portugis setiap kali kita merencanakan masa depan atau mengenang masa lalu. Nama-nama hari ini menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu detak jantung waktu yang sama, membuktikan bahwa meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda, kita semua bergerak dalam siklus 7 hari yang harmonis dan universal.